Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Halo Sobat Nawikrama TV dan para pencari jalan spiritual serta pencinta dunia mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata tentang pesugihan Gunung Kemukus. Di dunia yang tampak diam, seringkali ada janji yang tak kasat mata. Perjanjian antara harapan dan pengorbanan, antara cinta dan kekuatan gaib yang tak dapat diukur dengan logika. Aku tak pernah menyangka, sebuah komentar sederhana di kolom video pesugihan Gunung Kemukus akan mengubah jalanku dan mempertemukanku dengan seorang wanita bernama Mawar. Ia bukan sekadar janda muda berusia 23 tahun, tapi juga bunga yang tumbuh di antara reruntuhan nasib dan kabut misteri. Kami berjalan bersama, bukan hanya menuju puncak gunung yang penuh legenda, tapi juga menembus batas dunia nyata dan gaib, melintasi waktu, rasa, dan takdir yang perlahan menampakkan wajah aslinya. Selama 5 bulan berturut-turut, kami menjalani ritual yang katanya membuka pintu kekayaan. Namun aku bertanya dalam diam, kekayaan untuk siapa dan pengorbanan dari siapa? Ada malam-malam yang tak bisa dijelaskan. Ada suara-suara yang bukan milik manusia, dan ada tubuh yang disentuh bukan oleh tangan manusia biasa. Hingga pada akhirnya, Mawar berubah. Dan aku ditinggalkan dengan tanda tanya yang menggantung. Apakah cinta kami nyata atau hanya topeng dari sebuah perjanjian gaib? Ini adalah kisah tentang Gunung Kemukus, tentang Mawar, dan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia ingin mengubah takdir dengan cara gaib. Selamat datang di kisah nyata yang tertulis di antara dunia yang terlihat dan dunia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani membuka mata batin. Di balik kisah pesugihan dan misteri malam yang aku ceritakan di kanal ini, kadang semesta menyisipkan takdir yang tak pernah kuduga. Waktu itu, aku tengah membahas tentang Gunung Kemukus, tempat yang melegenda karena kisah pesugihan dan ritual nyeleneh yang masih dilakukan hingga kini. Di kolom komentar, muncul satu nama, Mawar. Komentarnya sederhana, tapi mengusik rasa. Mas, beneran ya kalau ke Gunung Kemukus bisa dapat kekayaan, tapi harus melakukan itu? Aku penasaran. Awalnya kukira hanya candaan netizen seperti biasanya, tapi entah kenapa, hatiku terpanggil untuk membalas. Percakapan pun berlanjut. Dari komentar, pindah ke DM, dari DM, menjadi janji temu. Kita sepakat bertemu di terminal bus Purwokerto. Aku sempat mengira dia seperti para peziarah mistik yang sudah sepuh. Tapi begitu dia muncul dari keramaian penumpang, hatiku nyaris berhenti berdetak. Dia, seorang janda muda yang masih sangat belia. Matanya tajam tapi teduh. Wajahnya cantik alami tanpa polesan berlebihan. Dan ada sesuatu yang tidak biasa dalam aura dirinya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin itu daya tarik alam bawah sadar, atau mungkin itu bagian dari misteri Gunung Kemukus yang sedang menjeratku pelan-pelan. Aku tidak tahu, apakah ini awal dari kisah cinta, atau justru pintu gerbang menuju dunia lain yang belum pernah kusentuh. Perjalanan menuju Kemukus, janda muda dan rahasia luka. Setelah pertemuan yang tak terduga di terminal Purwokerto itu, kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Gunung Kemukus hanya berdua. Di atas motor matic yang menua bersama langkah hidupku yang sudah di kepala 4. Jujur, sempat ada rasa canggung. Bukan hanya karena perbedaan usia, tapi karena dia, seorang janda muda berusia 23 tahun, dengan paras yang mampu membuat waktu berhenti sejenak. Angin sore menyapu wajah kami. Tapi tubuhnya justru mendekat erat, memeluk punggungku dengan pelan, namun penuh hasrat yang tak diucapkan. Aku sudah memperingatkannya berkali-kali. Jangan terlalu dekat, nanti kita jadi bahan omongan. Tapi dia hanya tertawa kecil dan membalas dengan bisikan, "Tenang mas, yang penting hatiku sudah nyaman." Di tengah perjalanan yang terasa panjang namun hangat, dia mulai bercerita tentang usaha sembakonya yang bangkrut, tentang beberapa kios fotokopi yang dulu sempat berjalan namun akhirnya tumbang, dan tentang luka paling dalam, ditinggal suami saat anaknya baru berumur 2 tahun. Matanya menerawang jauh, tapi suaranya tetap lembut. Ada getir yang tak ia sembunyikan, dan dari pelukannya aku tahu ia bukan hanya mencari jawaban di Gunung Kemukus,
tapi juga pelarian dari luka, dari hidup yang tak adil, dan mungkin dari dirinya sendiri. Waktu itu aku masih bertanya-tanya, apakah dia sungguh ingin tahu tentang pesugihan? Atau ada hal lain yang dibawanya ke tempat itu? Yang jelas, sejak saat itu, aku sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar menuju tempat keramat, tapi juga menembus lorong hati yang menyimpan banyak rahasia. Dan Gunung Kemukus sudah menunggu kami dengan sunyinya yang menggoda. Senja di Gunung Kemukus, di antara rasa dan rahasia, perjalanan kami berdua akhirnya tiba di ujungnya. Sekitar pukul 3 sore, motor tua dan lelah kami berhenti di kaki Gunung Kemukus. Langit mulai meredup dan suasana di sekitar terasa bukan sunyi, tapi seolah menahan napas. Perjalananku memang pelan, karena aku ingin menikmati setiap detik kebersamaan dengannya, seorang janda muda yang entah kenapa membuat dada ini berdebar tak seperti biasa. Begitu sampai, aku langsung mencari informasi di mana rumah Kuncen. Orang-orang sini tahu arah, dan mereka menunjuk ke sebuah rumah tua di pinggiran hutan kecil. Disitulah aku bertemu seorang pria tua, Bapak Sumitro. Usianya kira-kira sudah kepala 6. Wajahnya keriput, matanya tajam, tapi suaranya penuh wibawa dan kesederhanaan. Beliau menyambutku dengan senyum ringan dan berkata lirih, "Kalau mau ngalap berkah atau sekadar mencari tahu, datanglah nanti habis Isya." Saat itulah pintu-pintu tak kasat mata terbuka. Kami pun pamit dan memutuskan untuk berkeliling lebih dulu. Gunung Kemukus saat itu sepi. Angin mengelus lembut pepohonan, dan di sanalah kami berjalan layaknya dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Ia menggamit lenganku, sesekali menyandarkan kepala di pundakku, tanpa malu, tanpa ragu. Aku tahu ini bukan hubungan biasa. Ada sesuatu yang tumbuh, meski semuanya terasa begitu cepat. Tapi, di balik senyumnya yang manis dan tawa ringannya, aku merasa ada cahaya gelap yang sesekali muncul dari sorot matanya. Entah luka lama, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Dan aku tahu, malam nanti, Gunung Kemukus akan menunjukkan sisi lainnya. Bukan lagi tempat berdua bersenda gurau, tapi gerbang gaib yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang siap dengan segala risikonya. Ritual gaib dan pernikahan tak kasat mata di Gunung Kemukus. Waktu menunjukkan pukul 8 malam lewat, ketika aku dan Mawar kembali menuju rumah Bapak Sumitro, sang juru kunci. Suasana desa sekitar Gunung Kemukus mulai senyap, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani langkah kami. Sesampainya di rumah itu, kami harus menunggu giliran. Karena ternyata, malam itu ada beberapa pasangan lain yang datang dengan maksud serupa, memohon berkah dan membuka jalan rezeki melalui cara-cara yang hanya dimengerti mereka yang percaya. Waktu terus berjalan, hingga tibalah giliran kami untuk masuk. Bapak Sumitro mulai berbicara panjang lebar tentang ritual 7 bulan berturut-turut yang harus dilakukan setiap malam Jumat Pon. Hari-hari keramat, di mana batas antara dunia nyata dan yang gaib menjadi tipis. Ini bukan jalan singkat, katanya pelan. Yang kuat akan dapat limpahan, yang setengah hati akan tersesat tanpa jejak. Setelah penjelasan selesai, kami, bersama beberapa orang lainnya, dibawa menuju Sendang Ontrowulan, sebuah tempat pemandian tua yang konon menjadi bagian penting dalam proses spiritual ini. Satu persatu kami dimandikan oleh Sang Kuncen, dengan air yang entah berasal dari mana. Dinginnya menyusup ke tulang, dan saat air itu menyentuh tubuh, kami bisa mendengar bisikan mantra yang tak kami fahami maknanya. Mulutnya komat kamit, dan udara terasa lebih berat daripada sebelumnya. Ada kekuatan halus yang menyelimuti prosesi ini. Usai prosesi mandi, kami dibekali sesaji, dan berjalan menuju makam Pangeran Samudro, salah satu sosok sentral dari legenda Gunung Kemukus. Di sana, kami berdoa, memejamkan mata, dan membiarkan hati larut dalam keheningan malam. Tidak ada penampakan, tidak ada suara gaib. Semuanya tampak biasa saja. Namun, kejutan datang bukan dari dunia gaib, melainkan dari lisan Sang Kuncen sendiri. Dengan tenang, beliau berkata, "Prosesi ini telah mengikat kalian dalam perjanjian yang tidak kasat mata. Mulai malam ini, kalian dianggap telah menikah secara gaib." Aku dan Mawar saling pandang. Aku bingung. Dia hanya tersenyum samar.
Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, beliau menambahkan, malam ini harus kalian lalui seperti malam pertama pasangan baru. Jika tidak, ritual tidak akan sempurna. Kami disarankan menyewa kamar untuk menghindari hal-hal yang tidak pantas dilakukan di tempat terbuka. Bukan hanya soal fisik, tapi juga untuk mengunci energi gaib yang telah dibuka malam ini. Dan malam itu, langit Gunung Kemukus tampak lebih kelam dari biasanya. Apakah ini hanya awal dari perjalanan batin yang panjang? Atau ada hal yang lebih besar menanti kami di balik ritual ini? Aku masih belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini tak akan sama lagi. Wajah gaib di balik mawar. Malam gaib di kamar sewa. Malam itu, setelah prosesi panjang dan aneh di makam Pangeran Samudro, aku dan Mawar menyewa sebuah kamar. Kamar sederhana dengan kasur tua berbusa dan ranjang kayu yang berderit pelan setiap disentuh angin. Harganya 200.000, tapi malam itu bukan harga yang jadi soal, melainkan suasana kamar yang terasa jauh dari dunia nyata. Mawar langsung merebahkan diri, wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Sementara tubuhku sendiri terasa lelah dan nyeri setelah seharian berkendara dan mengikuti prosesi. Aku pamit sebentar, keluar membeli obat penguat stamina sekadar untuk menyegarkan raga yang mulai lunglai. Namun, ketika aku kembali dan berdiri di depan pintu kamar, sebuah suara samar-samar terdengar dari dalam. Desahan halus, lalu berubah menjadi suara berat dan dalam. Seperti dua dunia yang sedang menyatu dalam satu tarikan nafas. Jantungku berdetak tak karuan, curiga bercampur rasa takut. Aku mendekatkan mata ke lubang kunci kecil, dan apa yang kulihat membuat darahku nyaris berhenti mengalir. Mawar sedang bersama sosok besar, berbulu, bermuka mengerikan. Matanya merah membara. Tubuhnya mirip manusia, tapi tak sepenuhnya manusia. Dalam batinku berkata pelan, apakah ini Ge Endurwo? Aku tak bisa masuk. Tak tahu harus lari atau marah. Aku hanya bisa duduk di depan kamar, menunggu suara-suara itu hilang di telan malam. Sekitar 1 jam berlalu. Suara hening. Aku masuk dengan hati-hati. Dan di sana, Mawar tertidur tanpa sehelai benang pun, wajahnya damai seperti bayi. Seolah tak terjadi apa-apa, aku hanya bisa duduk terpaku. Entah harus berkata apa. Apakah tadi itu mimpi? Atau apakah tadi aku melihat cermin gaib dari diriku sendiri? Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Mawar terbangun dengan senyum manis namun aneh. Lalu, dia memelukku erat dan berkata pelan, Mas, terima kasih. Tadi malam luar biasa, aku tercekak. Karena aku belum menyentuhnya sama sekali. Berarti, dalam pikirannya, yang bersama dia tadi malam adalah aku. Tapi siapa sebenarnya yang bersamanya lebih dulu? Apakah ritual itu telah membuka jalan bagi sesuatu untuk menyamar? Atau akulah yang sudah dipinjam oleh sesuatu di malam itu tanpa sadar? Namun malam terus berlalu. Dan hubungan itu akhirnya benar-benar terjadi. Bukan dengan makhluk aneh, tapi antara aku dan dia, dua manusia yang mungkin sudah tak sepenuhnya manusia lagi setelah malam itu. Pagi hari, kami berkemas. Tanpa banyak kata. Hanya ada tatapan mata yang menyimpan 1000 tanya. Dan dalam perjalanan pulang, aku sadar satu hal. Kadang, pesugihan bukan hanya soal harta, tapi tentang kehilangan batas antara dunia yang kasat mata dan yang tidak. Pesugihan Mawar. Kekayaan yang membawa bayangan. Hari-hari berlalu, minggu demi minggu. Dan selama 5 bulan berturut-turut, aku dan Mawar kembali datang ke Gunung Kemukus setiap malam Jumat Pon. Menjalani ritual yang entah mendatangkan berkah atau mengundang bayangan. Setiap malam, kami menyewa kamar yang sama, kasur tua, ranjang kayu, dan hawa dingin yang tak pernah biasa. Dan setiap malam itu pula, hal aneh kembali terjadi. Suara gaib, penampakan samar, dan sosok yang seolah selalu hadir terlebih dahulu sebelum aku masuk kamar. Namun perubahan paling besar bukan padaku. Mawar berubah dari wanita biasa menjadi wanita berkelas. Dari janda sederhana menjadi sosok berlimpah harta. Tokonya kembali berdiri. Kiosnya makin banyak. Dan uang mengalir seperti air dari sumber yang tak pernah kering.
Sementara aku masih seperti ini. Biasa saja, tak ada perubahan signifikan dalam hidupku. Seolah ritual itu hanya memilih satu jiwa untuk diangkat dan satunya lagi menjadi jembatan. Namun keanehan belum berhenti. Suatu hari, beberapa orang yang mengenalku berkata, "Mas, kok sering banget ke rumahnya Mawar di Cilacap ya? Malam-malam minta ketemu, katanya urgent." Aku tertegun, karena aku tak pernah tahu di mana rumahnya Mawar. Tak pernah sekalipun ke sana. Tapi, apakah mungkin ada yang menyerupai aku? Atau mungkin ada bagian dariku yang tak lagi utuh? Dan semua menjadi lebih kabur saat suatu hari Mawar mengabari bahwa ia telah menikah kembali. Kali ini dengan seorang pengusaha empang ikan bandeng yang konon katanya sangat kaya raya. Sejak hari itu, semua kontaknya menghilang. Nomornya tak aktif. Sosial medianya kosong. Aku pun tak tahu lagi di mana ia sekarang. Mawar hilang. Yang membuat batinku berat, kami baru menjalani ritual selama 5 bulan dari 7 bulan yang disyaratkan. Menurut Bapak Sumitro, jika ritual tidak diselesaikan, maka satu pihak akan menanggung beban baik dari sisi dunia ataupun dari sisi yang tak terlihat. Kini, aku hanya bisa berdoa. Semoga dia baik-baik saja. Dan jika kekayaan yang ia miliki adalah bagian dari perjanjian tak kasat mata, biarlah takdir yang menuliskan akhirnya. Karena kadang dalam ritual pesugihan, yang dijual bukan hanya harapan, tapi juga jiwa. Kisah ini menyoroti bahaya dan resiko dari praktik-praktik kepercayaan yang menyimpang, seperti pesugihan. Meskipun cerita ini dibalut dengan unsur misteri dan romantisme, penting untuk diingat bahwa pencarian kekayaan melalui jalan pintas yang melibatkan hal-hal gaib seringkali berujung pada penyesalan dan kerugian yang jauh lebih besar. Kepercayaan seperti pesugihan dapat memicu eksploitasi, manipulasi, dan bahkan membahayakan jiwa dan raga. Jalan menuju kesuksesan dan kesejahteraan yang hakiki adalah melalui kerja keras, kejujuran, dan keimanan yang kuat. Jangan tergiur oleh janji-janji palsu yang mengatasnamakan kekuatan gaib. Selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika, serta berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup yang baik. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya materi, tetapi juga kedamaian hati dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.